Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast kita ini bersama Jenderal Tatang Jainuddin, tokoh pertanian Indonesia saat ini. Sudah didaulat ya Pak ya? Sudah didaulat. Kemudian dengan Bunda Wati Salam. Ini mama aspirasi nih. Dari aspirasi yang sepak terjangnya dalam kegiatan sosial dan masyarakat ini bukan main ini, bahkan ikut juga dalam aksi perjuangan bersama aktivis lainnya nih. Ya, oke. Pak Jenderal, ini saya mau menanyakan beberapa poin terkait sekarang maraknya suara Pak Jenderal di mana-mana. Satu itu, dan kedua juga nanti kami akan menanyakan juga ke Bunda Wati. Katanya ada isu Bunda Wati mendorong resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022 ya, tentang kombatan Islamophobia. Oke. Nah, sementara kan saat ini pemerintah kita belum ada sepertinya ya hero untuk mendukung, walaupun pada saat rapat Dewan PBB tersebut pemerintah ikut mendukung dan menandatangani kalau nggak salah ya Bun ya. Oke, baik. Kita pertanyaan pertama nih untuk Pak Jenderal dulu nih Bun ya. Iya. Oke. Pak Jenderal, ini kita sebagai masyarakat kan sudah mengenal Pak Jenderal sebagai tokoh militer yang dekat dengan masyarakat. Apa pandangan Pak Jenderal terhadap kondisi bangsa ini saat ini? Saya selama ini merasakan prihatin ya, tentang kondisi daripada bangsa ini ya, khususnya masalah persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu mengulang ke belakang bahwa untuk memerdekakan bangsa kita ini ya, kita sudah banyak korban berjatuhan ya, untuk para pendahulu kita. Harusnya sekarang itu lebih rekat lagi antara satu dengan yang lain ya. Dari tahun ke tahun bangsa ini harus lebih bersatu lagi ya. Tapi apa kenyataan sekarang ini ya, antara kelompok berkelompok itu saling serang menyerang, saling menjatuhkan, baik dari kelompok masyarakat maupun kelompok elit. Ini yang saya rasakan ini sangat prihatin. Itu saja. Ya, mudah-mudahan ke depannya mereka juga menyadari bahwa bangsa yang besar ini ya, benar-benar harus bersatu demi rakyat, bangsa dan negara, supaya negara kita ke depan bisa lebih maju dan jaya. Ya, sebagai sesuai dengan amanah undang-undang dan Pancasila ya. Ya, itu yang saya harapkan seperti itu. Baik. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua nih Pak Jenderal, apa rencana jangka panjang Bapak sebagai tokoh pertanian nasional setelah didaulat sebagai Presiden Tani Indonesia? Ya. Nah, ini akan menjadi lebih spesifik, gitu kan? Karena menyangkut program kerja mungkin kan, terus dan lain-lainnya lah. Silakan Pak. Jadi saya pun juga banyak tidak tahu, karena memang ini masyarakat yang meminta pada saya, ya. Meminta dan langsung mendaulat saya, yaitu di Malang, ya, untuk menjadi Presiden Tani Indonesia. Ya. Saya pun juga nggak tahu, karena mungkin karena kedekatan saya dengan masyarakat dan tokoh-tokoh pertanian yang ada di seluruh Nusantara ini, ya, sehingga mungkin mereka bahwa inilah yang pas untuk dijadikan presiden tani, sehingga saya bisa membantu mereka. Ya. Setelah saya didaulat jadi presiden tani, itu saya langsung melakukan suatu aksi ya, kepada para petani-petani ya, di seluruh Indonesia, dan juga sudah saya lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka membantu para petani, ya, petani, peternak, peternak domba, peternak ikan,
padi, ya padi, singkong, orang, ya kan, cabai, bawang merah. Itu saya lakukan. Kenapa? Saya merasa kasihan, prihatin. Sekarang para petani ini sangat-sangat kebingungan. Mereka mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak bisa digarap. Kenapa? Saya katakan, oke, masalah faktor cuaca nggak jadi masalah. Permasalahannya itu adalah masalah benihnya di mana. Yaitu ada benihnya, pupuknya yang dia sulit. Ya. Pupuknya ada, tetapi mahal harganya. Itu nggak terjangkau. Artinya tidak terjangkau kalau dia beli pupuk ya, dengan harga yang cukup mahal. Dikaitkan dengan hasil pertaniannya nanti, itu nggak ada keuntungannya. Ini permasalahannya. Ya. Maka dari itu, saya membantu memfasilitasi mereka bahwa, oke, saya bilang masyarakat, kamu punya ada berapa hektar? Kamu di sini sekian hektar. Oke, saya nanti kasih benihnya, saya kasih pupuknya, dan saya kasih anggarannya. Ya. Nanti pembagiannya adalah sebanyak-banyaknya untuk petani. Tetapi kalau yang lain, mungkin yang lain, para petani, kamu punya lahan sekian, semuanya dari saya, ya kan? Semuanya dari saya, masalah apanya, benihnya, pupuknya, duitnya dari saya. Tetapi hasilnya 2 untuk petani, 8 untuk mereka. Nggak ada, tetap petani nggak kaya, gitu, dari hasil jerih payahnya. Tetapi kalau yang saya lakukan selama ini, itu saya berikan benihnya, saya berikan pupuknya, saya juga dukung anggarannya. Petani yang mengerjakannya, ya, didampingi oleh, saya bawa tim ahli pertanian selama beberapa minggu, bahkan lebih dari 1 bulan, ya, untuk membimbing mereka di pertanian. Hasilnya 7 untuk petani, 3 untuk saya. Karena apa? Karena niatnya pun juga saya ingin mensejahterakan para petani, ya, yang selama ini kan kasihan, ya. Petani yang sudah bekerja, ya, sampai dengan, aduh, udah capek lah, udahlah ya, nggak kaya-kaya. Yang kaya siapa? Mafianya. Yang kaya mafianya. Kerjanya mereka apa ya? Ngasih pupuk, ngasih ini, ngasih itu. Ijon. Dia ongkang-ongkang, hasilnya tuh dia. Ini kan kasihan. Ini nggak apa, menurut saya itu nggak benar lah. Iya. Nggak benar lah, menurut saya. Ya. Kasihan lah, nggak manusiawi menurut saya. Nah, kalau terkait lahan terus kemudian pemasarannya bagaimana, Pak? Nah, itu sekarang ada. Ya. Seperti salah satu contoh aja ya. Contoh jagung nih. Saya berikan benih jagung. Ya. Benih jagung 10 hektar. Pak, nanti kalau saya nanam jagung, nanti kami pun juga sudah punya, Pak, tanaman jagung. Permasalahannya marketnya, Pak, untuk menjualnya itu yang susah. Iya. Ya udah, saya bilang, saya nggak mungkin nyuruh kamu untuk nanam jagung. Nanti kamu tanam, ini harga jagung berapa? Kan begitu. Nanti hasilnya, itu saya yang beli. Saya yang jual. Dengan harga pasaran. Iya, iya. Jadi kalau pasarannya misalnya ya 10.000 per kilo di pasaran, ya saya beli 10.000. Nggak bakalan saya kurangi jadi 7.000 atau 5.000. Ini kan kejahatan yang seperti itu bukan bantu rakyat tapi merampok rakyat. Ya, ini sekarang nanti ada juga di Jawa Tengah saya berikan untuk 100 hektar. Saya minta benihnya ke kelompok tani, ya, salah satu kabupaten kita berikan. Saya kasih, mereka tanam. Saya bilang penjualannya nanti kalau udah tanam ada yang ngambil, orang saya. Ada yang beli, orang saya. Datang ke tempatmu, nggak usah susah-susah. Karena saya niatnya pun juga untuk bantu petani, bukan mencari atau kekayaan dari hasil jerih payah petani. Jadi seperti itu.
Ya, jauh-jauh saya datang. Sampai dengan saya juga ke ada ya desa Sungai Anak Kamal, Pulau Padang, Purwokerto Meranti, Kabupaten Bengkalis Riau. Itu saya datangi ke sini ya, untuk membantu mereka karena mereka meminta kepada saya di bidang pertanian untuk penanaman bawang merah. Dia datang ke sini, saya balas datang ke situ. Bayangkan aja perjalanan dari Jakarta naik pesawat ke Pekanbaru ya, ber-7 orang. Dari Pekanbaru jalan lagi naik darat 5,5 jam ke Siak. Dari Siak di situ naik kapal kayu 2 jam perjalanan sampai ke Pulau Padang. Dari Pulau Padang untuk ke desa itu 1,5 jam dengan memakai motor. Itu di malam hari, gue sampai malam hari naik motor. Kok nggak ada mobil? Memang tidak ada mobil di desa itu, ada motor. Tapi emang itu udah jadi makanan ya, Pak Jenderal ya. Yang apalagi semenjak dari militer ya. Ya saya suka kan kebetulan memang dari kecil saya membantu orang tua bersama-sama saya bercocok tanam gitu aja. Ya mudah-mudahan para petani dari mana juga berada yang sudah tanam tinggal panen nanti akan memberitahu saya. Mereka pun juga nanti akan meminta saya untuk memanen bersama-sama mereka. Ya, dimanapun juga saya akan datang. Ya ini kebetulan juga ada Bunda Wati nih, Ketua Umum Aspirasi, Komunitas Aspirasi, Mama Aspirasi, Ketua Mama ya kan. Amin. Dan kebetulan juga mereka punya konsep juga kalau nggak salah kedai sehat ya Bun ya. Iya, kedai sehat. Di mana tuh? Gitu. Di basisnya ada di Pancoran. Oh ya. Buat kita ketemu. Ya. Kita pulih di Blora. Jadi nyambung nih Pak Jenderal. Jadi mungkin Pak Jenderal di sektor produsen produsen bahan dasar. Bunda Wati dengan komunitasnya di sektor pengolahan. Pengolahannya kan gitu. Makanya saya juga sampaikan kepada para petani, kalau nanti lebih baik di situ didirikan UMKM. Jadi kalau sekarang panennya jagung, jangan kamu jual jagungnya, jagung gelondongan itu dijual, itu murah, tetapi diolah jadi berondong jagung atau yang dicampur kelapa itu kan jadi mahal. Nah sekarang singkong, kalau dijual singkongnya hanya berapa 4.000 per kilo, tapi kalau dibikin keripik, dibikin apa sebagainya, 1 kilo bisa 60.000. Saya bilang harus pakai ini juga untuk para petani, ya kan? Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Sebentar ya Bunda Wati ya. Silakan mangga. Nah, ini sedikit tanggapan Pak Jenderal tentang resolusi PBB tanggal 15 Maret 2022 terkait anti Islamophobia. Ya. Nah kebetulan yang mendorong awalnya itu kan kalau nggak salah yang mendorong itu dari gerakan Bunda Wati. Iya. Dan saat ini Bunda Wati udah mendaulat juga nih Pak Jenderal menjadi dewan pembinanya ya. Jadi mungkin gaung bersambut dengan hal itu gitu kan. Nah jadi gimana tanggapan Pak Jenderal terkait resolusi PBB tentang Islamophobia ini? Ya. Ini kan resolusi PBB tentang Islamophobia ini ya di Dewan PBB itu kalau nggak salah resolusi itu pada tanggal 15 Maret tahun 2022 ya. Ini saya juga sangat tertarik dan saya juga sangat mendukung itu gitu. Dari sekian negara 193 negara yang menyetujui ya, yang dia menyetujui saya nggak tahu, tapi termasuk Republik Indonesia dengan Cina pun juga menyetujui. Makanya saya tulis di sini gitu kan. Tapi nanti juga saya akan menghadap kepada pejabat ya. Karena ini masyarakat belum tahu masalahnya. Belum tahu masyarakat ini. Jadi saat-saat ini kita dihadapkan kepada kenyataan ya, di mana semakin meruncingnya gap atau jurang pemisah antar umat beragama dan suku bangsa. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada kondisi rakyat dalam negeri Indonesia saja, ya kan? Dan lihat lagi di India, ya kan?
lihat lagi masyarakat lihat di televisi. Nah, ini sangat memprihatinkan. Bahwa bila dicermati secara global, hal tersebut terjadi juga di tataran dunia secara global atau di negara-negara lain. Hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih saat ini di dunia dihadapkan kepada kenyataan konflik perang antara Rusia dan Ukraina, di mana salah satunya mengarah kepada permasalahan agama atau ras. Hingga Dewan Dunia melalui PBB harus mengeluarkan resolusi yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret tahun 2022 melalui usulan dari putusan delegasi, di mana alasan dikeluarkannya resolusi tersebut lahir karena kekhawatiran atas beberapa faktor seperti diskriminasi agama, kriminalisasi hingga politik, ekonomi yang dapat memicu konflik global antar negara seperti yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina. Oke, termasuk juga di negara kita, ya, permasalahan agama harusnya pemerintah mempersatukan, ya, umat Muslim dipersatukan. Sekarang semua agama yang ada di negara kita ini harusnya hidup secara berdampingan, secara bersama-sama demi untuk rakyat, bangsa dan negara. Harusnya, karena semua tujuannya adalah baik, ya. Semua adalah tujuannya baik agama. Kalau tidak baik nggak mungkin diterima oleh negara kita ini, ya kan? Nah, itulah saya juga meminta pada pemerintah, ya, bahwa permasalahan agama yang sekarang ini sangat memprihatinkan buat saya. Mari kita persatukan, mari kita berdampingan antara tokoh agama yang lain, yang satu dengan yang lainnya, coba bersatu. Ya. Tapi saya yakinlah bahwa pemerintah memikirkan itu dan mudah-mudahan mewujudkan untuk memang kehidupan beragama di negeri kita ini bisa rukun dan damai. Itu aja saya kira. Yang jelas saya mendukung resolusi Dewan PBB ini. Nah, ini kebetulan ada Bunda Wati Salam sebagai inspirator bersama Babe Ridwan Saidi ya, Bunda ya, waktu itu ya. Oh, ya, iya, ya, tokoh budaya Betawi itu kan. Ya. Jadi gimana ini Bu tanggapannya Ibu setelah mendaulat Pak Jenderal ini menjadi Dewan Pembina juga nih? Dewan Pembina. Iya. Tepuk tangan dong. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Apa langkah selanjutnya Ibu setelah membuat proposal untuk katanya mau diajukan ke beberapa lembaga ya Bu? Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus terang, kita tuh kesepakatan ini membuat emak-emak aspirasi sebenarnya sangat baru tapi luar biasa banget. Oh iya. Tiba-tiba Bunda Wati, Pak Tatang, Pak Jenderal Tatang, siapa tuh? Presiden Tani Indonesia. Oh iya. Nah, mereka tuh sangat menyambut emak-emak aspirasi ini karena disebut Presiden Tani Indonesia dan lihat kiprahnya Pak Tatang dalam mengurus pertanian, lahan, ikan itu sangat masuk dengan salah satu sayap dari aspirasi. Baik, sedikit pun artinya kelompok komunitas aspirasi ini banyak yang ngintip-ngintip nih profilnya. Barangkali aja gini, oh iya barangkali aja kita nanti nih ada orang-orang merasa aspirasi, mamanya yang bergerak pertanian bisa menjadi peternak ikan, bisa menjadi petani, bisa mengolah lahan, kita bersama-sama. Ada lahan kosong kita bisa olah, kita bisa piara kambing, sapi atau ayam, peternak ayam, banyak sekali yang bisa dikerjasamakan dengan Presiden Tani Indonesia kita Pak Tatang. Itu sebabnya kita daulat Pak Tatang jadi pembina aspirasi. Alhamdulillah. Ya terus kemudian terkait Islamofobia itu gimana langkah selanjutnya dari aspirasi? Islamofobia itu
Apa yang menjadi tuntutannya juga? Kan kita aspirasi terinspirasi dari peristiwa yang terjadi belakangan ini. Banyak banget peristiwa itu yang mengkriminalisasi Islam. Ya, nggak usah jauh-jauh contohnya aja. Hal kecil kelihatannya nih, Pak Jenderal. Kenapa kita juga ambil Pak Jenderal nih biar Pak Jenderal tahu. Bayangkan ya di Aceh itu hanya karena golok dibilang teroris ditemukan. Di KKB banyak yang mati ditembak tidak dibilang teroris. Kita sedih di sebenarnya Mama. Artinya Ada diskriminasi. Ya. Terus ada lagi kasus paling lama di Poso dulu. Di Poso waktu itu ada pembantaian Muslim dan itu secara bertahap. Yang terakhir sampai tahun 2000, mulai dari tahun 98 sampai tahun 2000. Di tahun 2000 itu sampai hampir ratusan orang dibantai. Apakah orang Muslim lain teriak? Enggak. Apakah Muslim lain mau ngamuk? Enggak. Kita tuh orang Muslim tuh sangat damai, sangat ya sudahlah, memang udah terjadi seperti itu. Di New Zealand, Selandia Baru itu ada juga pembantaian cuma 500 orang. Oh yang pada selesai sholat Jumat ya? Nah ya, itu nggak banyak. Tidak seperti kita nih di kemarin waktu 50 orang, 500 di Poso itu. Tapi itu karena New Zealand, nah Selandia Baru itu menjadi momen buat PBB. Salah satu yang menjadi dasar buat PBB untuk mengetok palu 15 Maret menjadi hari anti Islamofobia. Nah kita nih Mama aspirasi melihat sejarah kita belakangan ini dari pembantaian di Christchurch, New Zealand, Selandia Baru, di Poso, terus kemarin kita tuh Khilafatul Muslimin Pak Jenderal, dia tuh ditangkap dengan secara kasar. Terus yang di Aceh yang cuma karena golok sementara ditemukan AK-47 yang non Muslim tidak diapa-apain, tapi tidak diperlakukan seperti mereka memperlakukan Muslim. Kita miris nih Mama. Kenapa kami Mama? Karena kita punya generasi penerus, punya anak cucu yang harus bersama-sama. Ini negara Pancasila, harus bersama-sama dengan mereka yang non Muslim. Apakah itu Kristen, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, nggak bisa kita nafikan bahwa kita berbarengan dengan mereka. Ya, karena memang diakui ada 6 agama yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Indonesia. Dan mereka pun ini harus bersama-sama mengakui dan bersama bahwa Islam itu memang mayoritas. Harus mengakui Islam itu mayoritas, harus mengakui bahwa Islam itu bukan penindas, harus mengakui bahwa Islam itu bukan radikal-radikal yang digaungkan oleh entah mereka pembenci Islam. Jadi sangat beruntung kita tuh dapat momen tanggal 15 Maret itu di sidang PBB yang menentukan bahwa tanggal 15 itu adalah seluruh negara nih, hampir seluruh negara menyetujui bahwa itu hari anti Islamofobia, dan kita minta pemerintah untuk hadir dan turun tangan seperti hadirnya dia pada waktu tanda tangan di PBB, hadir di negaranya sendiri untuk hadir untuk melihat bahwa tanggung jawabnya sebagai negara, sebagai yang sudah tanda tangan menyetujui hari anti Islamofobia tanggal 15 dan PBB ada terlihat sekarang ya dalam hal perlakuan hukum, perlakuan artinya ekonomi. Mungkin mempersingkat, mungkin artinya Bunda Wati berharap pemerintah ini memiliki komitmen atas apa yang sudah dilakukan. Benar sekali. Seperti itu ya. Mungkin fobia itu kan bahasa dari, kalau nggak salah bahasa Inggris ya, dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap sesuatu gitu ya. Fobia, bahasa Inggris fobia itu yang digagas tahun 1991 dijadikan bahasa yang buat nakut-nakutin orang. Fobi sama apa kayak gitu. Padahal Islamofobia. Nah terus kemudian tujuan selanjutnya dengan menggandeng patah ini terkait dengan Islamofobia ini apa itu? Kita tuh gandeng patah terus aja. Begitu cuma sebentar baca profilnya
waduh Batak orang paling cocok untuk ikut itu membantu. Nggak ada urusan politik. Kita nggak ada urusan politik, nggak ada urusan yang 01, 02. Ini benar-benar ingin menjadikan apa namanya Hari Islam itu ada hari persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya lihat Pak Tatang ini sangat punya potensi mempersatukan. Tokoh pemersatu. Karena Presiden Indonesia jangan salah. Barangkali Pak Tatang nggak bisa juga menjadikan aspirasinya nanti gerbongnya untuk mendorong Pak Tatang jadi calon alternatif. Kita pernah tahu, kita bikin poros alternatif, kita dorong Pak Tatang nih supaya Pak Tatang pertanian Indonesia seperti pertama kali Indonesia berdiri digaungkan bahwa Indonesia itu adalah negara pertanian. Jangan lupa itu. Negara agraris, negara pertanian. Sekarang kita nggak tahu entah negara apa Pak Tatang. Agraris enggak, pertanian bukan, industri bukan. Negara apa nih? Nah, baru kali Pak Tatang nih sosok yang bisa mengembalikan. Oke, baik. Jadi ini saya ini dulu. Oh ya, boleh. Siap. Kalau dari masalah pertanian itu, kalau sekarang dengan diumumkan oleh pemerintah, masalah ketahanan pangan. Iya. Kalau menurut saya bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan ya bertahan aja. Tetapi kedaulatan pangan. Betul, benar kedaulatan pangan. Pangan ada di tangan rakyat. Jadi sekarang ketahanan pangan kepada pemerintah daerah, kepada para pejabat. Apa yang nggak ketahan? Harga cabai yang dulu, cabai rawit yang dulu 8.000, naik lagi, sekarang 120.000. 126 kemarin. 126 lagi, baru lagi deh. Ya, baru lagi 126 itu cabai rawit. Gitu. Cabai merah juga. Cabai rawit merah. Maka saya bilang kepada rakyat, nggak perlu lagi lah yang begituan. Beli, ada tanaman, ada apa namanya, tanah di halaman, tanamin lah, cabai nggak usah beli lah. Gitu. Sekarang apa, daging, udah berapa nih? 160 atau 180? Yang dulunya 20.000 per kilo, sekarang 180. Jadi udah rakyat nggak usah makan daging, udahlah. Makan yang bergizi aja. Saya juga makan singkong kan. Jadi singkong juga saya bisa. Memang kita pemakan singkong dari dulu. Iya benar. Singkong lebih sehat. Baru masalah yang tadi itu, yang tentang resolusi itu PBB, ya saya pun juga terus saya akan bergerak karena memang ini saya tidak ada, saya independen. Ya, saya tujuannya bahwa bangsa dan negara ini harus bersatu, rakyat harus bersatu. Ya, saya nggak ada kiri, nggak ada kanan. Tetapi memang untuk negara, ya kan? Iya, Pak. Jadi kita bikin, kita dorong pemerintah untuk menjadikan tanggal 15 Maret itu hari libur nasional. Sebagai pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia, Muslim ataupun non-Muslim, mereka menikmati apa yang nanti juga menjadi ini tulisan ini akan saya bawa juga. Yang berini dengan PBB, ini saya akan berikan, akan saya berikan dan nanti akan saya kita gaungkan di media-media ini bahwa di negara lain, dari seluruh negara belum pernah ada yang membuktikan permasalahan itu. Dan nanti kepada pemerintah saya juga menginginkan, mudah-mudahan dapat bahwa tanggal 15 Maret itu menjadi hari libur nasional buat seluruh. Kalau memang itu konsisten. Baik, kalau gitu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.